Ini karena teman-teman Komisi 10 ini kayak menteror gitu ya teman-teman di Dirjen GTK supaya udahlah diangkat aja gitu, nggak usah pakai tes. Kenapa? Tetapi ternyata undang-undangnya tidak memperbolehkan demikian. Maka akhirnya sampai pada kata tengah bahwa guru-guru hanya diberikan tes terhadap mata pelajaran yang diberikannya saja. Tes itu untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota RDP Panja Komisi 10 dengan Pemda. Langsung saja menyambung yang dari Bengkulu. Memang betul belum ada pemberitahuan tertulis dari kementerian, baik itu Kementerian Pendidikan maupun Keuangan, hanya lisan saja. Ya, lisan. Kemudian kuota dari pemerintah untuk formasi P3K untuk Kabupaten Banyumas sebanyak 3.000 guru terbagi 3 tahun. Kita sudah mengusulkan per tahun 1.000. Yang dikhawatirkan apabila nanti ternyata itu harus dibebani APBD, maka kita tidak bisa memenuhi 3.000 selama 3 tahun karena APBD-nya terbatas sekali. Kemudian jumlah guru Wiyata Bakti di Banyumas itu ada 2.945. Itu terdiri dari 1.332 guru yang usianya di atas 35 tahun, kemudian 1.613 guru yang di bawah 35 tahun. Kemudian sisa K2 yang sudah tes berkali-kali ASN tetapi nggak lulus-lulus, mungkin ya karena sudah saingannya juga masih muda-muda ya, fresh graduate semua. Itu masih ada 62 orang nih, Bang, yang belum lulus-lulus ya. Ini ada surat juga aspirasi dari teman-teman GTKHNK 3015 Kabupaten Banyumas. Saya bacakan aja ini. Tadi ngebel saya, saya print ya. Aspirasi guru-guru honorer Banyumas. Yang pertama, permasalahan PPPK kalau toh sudah mentok dan itu yang akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Mereka berharap masa pengabdian, usia dan sertifikasi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk langsung diloloskan tanpa melalui tes. Ini memang kalau dipaksakan tes kayaknya nggak lulus-lulus karena sudah mentok. Yang kedua, harapan mereka adalah prioritas untuk yang 35 plus. Kalau bisa cukup dengan pemberkasan saja, ini permintaan mereka Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tenaga pendidik, yang ini agak susah ya, baik penjaga sekolah maupun perpustakaan serta guru agama dan guru olahraga. Kami mohon diberikan penambahan kuota sesuai dengan kebutuhan ASN di masing-masing wilayah untuk menutup kekurangan tenaga ASN. Ini sudah jalan ya. Yang empat, harapan yang paling utama mereka tetap kepengin kepres PNS untuk seluruh honorer. Saya kira itu aja. Bagus. Baik Pak, jadi senada dengan Bengkulu ya, tidak ada pemberitahuan tertulis, ya, pemberitahuan lisan ada. Kemudian honorer diusulkan per tahun 1.000 dan dikhawatirkan pada tahun ketiga APBN sudah tidak lagi mencukupi untuk membayar. Kemudian ada aspirasi dari GTK 35 plus. Ini saya kira seluruh Indonesia sama Pak. Saya juga mendapatkan beberapa WA dari teman-teman Banyumas. Mungkin mendapatkan nomor saya dari teman-teman anggota DPRD PDI Perjuangan. Menunggu saya untuk hadir di Banyumas katanya setelah saya dari Sragen. Aduh, saya bilang bukan dapil, ampun, Banyumas jauh. Setelah punya bupati saya kira cukup semua direpresentasi oleh Pak Bupati dan Pak Wakil. Harapannya adalah masa pengabdian, sertifikasi, usia mendapatkan poin khusus, kemudian mendapatkan prioritas untuk diangkat. Yang ketiga adalah tenaga kependidikan itu juga mendapatkan tambahan kuota. Yang pertama mungkin saya bisa memberi penjelasan karena pada saat bersama-sama dengan Sesdirjen GTK
waktu Kunspik di Sragen. Masa pengabdian, sertifikasi, usia dan lain sebagainya, kemudian apakah diperlukan tes atau tidak, sudah mendapatkan penjelasan yang cukup bagus. Ini karena teman-teman Komisi 10 ini menteror gitu ya teman-teman di Dirjen GTK supaya udahlah diangkat aja gitu, nggak usah pakai tes. Kenapa? Tetapi ternyata undang-undangnya tidak memperbolehkan demikian. Maka akhirnya sampai pada kata tengah bahwa guru-guru hanya diberikan tes terhadap mata pelajaran yang diberikannya saja. Misalnya dia guru sejarah, lah Bapak Ibu guru ini hanya akan mendapatkan tes tentang sejarah. Geografi juga tentang geografi. Dan kami yakini kalau mata pelajaran yang sudah diberikan diampukan oleh para Bapak Ibu guru selama berpuluh-puluh tahun dalam pengabdiannya sebagai honorer, itu pun Bapak Ibu guru honorer ini sudah sangat fasih ya, sudah sangat pandai, sudah sangat menguasai, sehingga kami yakin akan lulus tes. Jadi tes itu untuk memenuhi persyaratan undang-undang, tidak bisa dilewati. Tetapi pemerintah dalam hal ini Mendikbud menurut kami sudah cukup membantu ya dengan memberikan keringanan soal-soal tesnya. Juga sudah diberikan beberapa kisi-kisi di lamannya Kemendikbud yang bisa dibuka, bisa diakses oleh seluruh guru untuk bisa dipelajari, untuk merefresh. Mungkin kadang-kadang materi-materi yang diajarkan di Banyumas akan berbeda dengan yang diajarkan di Landak karena prioritas mungkin dalam sejarah dan lain sebagainya, tetapi ini semuanya bisa di-refresh. Ini adalah modal bagi kita untuk bisa menenangkan teman-teman honorer supaya tetap mengikuti proses seleksi yang ada tesnya, tapi tesnya ini dipermudah. Kemudian masa pengabdian dan usia ya ada poinnya, betul. Kemudian yang tenaga kependidikan masih sedang dibicarakan dan kami tidak akan lelah untuk bicara. Selamat datang Pak Fikri. Jadi nanti kalau saya ada panggilan alam ada yang menggantikan. Kemudian kalau ada keinginan apakah mereka bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tidak bisa menjawab itu karena panja kita ini mengawasi kegiatan pemerintah, program pemerintah hari ini dalam proses pengangkatan honorer menjadi P3K. Kalau mungkin mau jadi PNS, mungkin nanti kalau memang pemerintah sedang mengadakan program untuk membuka program PNS untuk guru, nah itu pada saat itu mungkin kita bisa memperjuangkannya. Terima kasih Pak Wakil. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada mana lagi nih? Cianjur ya. Kepada Kabupaten Cianjur, Bapak Dr. Andes Haji Himam Haris, MPD. Silakan Pak. Sendirian ya Pak? Bertiga. Oh bertiga ya. Nggak ditulis Pak, kasihan nih. Ya tidak tersapa. Silakan Pak Kadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan Panja dan seluruh anggota yang terhormat. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf Pak Bupati, pada hari ini kebetulan ada agenda untuk pertemuan dengan BPK dan ada 3 kegiatan yang tidak bisa ditunda. Kemudian di Cianjur kebetulan PLT dari Wakil Bupati dan Sekda pun kebetulan sedang kosong, jadi mohon maaf kami mewakili beliau. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan salam dari Pak Bupati bahwa memang Cianjur mohon dukungan dari Komisi 10 bahwa tenaga pendidikan di Cianjur sekarang sedang dalam keadaan gawat darurat ya. Jadi kondisi kita dari sebanyak 12.000 guru SD kita mendapatkan
perbandingan antara guru PNS dengan non PNS, 40% PNS dan 60% non PNS. Dan dari 7.000 sekian, 7.452 guru non PNS, Pak Bupati telah menganggarkan tahun ini dan telah memberikan SK untuk P3K sebanyak 1.276 orang.